Gusmi adalah nama akrab dari Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli yang lahir pada 17 Agustus tahun 1940 dan wafat pada 5 Juni 1993. Beliau merupakan putra dari pendiri Ponpes Al-Falah Mojo, Kediri, yakni Kiai Haji Jazuli Utsman. Ia merupakan salah satu tokoh ulama NU dan pejuang Islam yang masyhur. Tingkat pengetahuan agama dan sikap sopan santun yang dimiliki oleh Gusmi diakui tidak hanya oleh kalangan ulama namun juga masyarakat biasa. Hingga kini sosok inspiratif ini masih memiliki posisi yang kuat di kalangan masyarakat Islam Indonesia secara umum, pada para ulama NU secara khususnya. Bagaimanakah perjalanan dakwah Gusmi yang dikenal sebagai Kiai Nyeleneh dan berkaromah ini? Mengutip buku Hikayat Ulama Nusantara, Panutan dan Pejuang Bangsa oleh Ilham Habibur Rahman dan Susilawati, banyak ulama yang percaya bahwa Gusmi sudah memiliki karomah kewalian sejak ia berada di dalam kandungan. Salah satunya adalah Kiai Haji Mubashir Muntir yang kelak akan menjadi sahabat sekaligus guru Gusmi. Selain itu, Kiai Haji Jazuli atau ayah Gusmi juga telah mengenali tanda-tanda kewalian tersebut sejak ia masih kecil. Hal ini diungkapkannya saat beliau akan wafat dan disampaikan ke keluarga dan kiai di sekitarnya pada saat itu bahwa anaknya tersebut memiliki tanda-tanda kewalian. Sejak kecil Gusmi tumbuh sebagai anak yang pendiam. Ia lebih senang pergi ke pasar untuk melihat para pedagang dari pagi hingga mereka tutup. Beliau juga sangat senang memperhatikan para pemancing di belakang pesantren. Konon, para pemancing juga selalu senang saat Gusmi datang. Mereka percaya ikan-ikan akan berdatangan saat Gusmi hadir untuk pemancingan tersebut. Karomah lain dari Gusmi adalah saat ia pergi dengan salah seorang santri ke sungai. Kemudian beliau hanyut terbawa arus dan santri tersebut pun panik karena tidak dapat menemukan Gusmi. Santri itu berlari menuju ke kediaman ayah Gusmi untuk melaporkan kejadian tersebut. Ketika mendengar kabar tersebut, Kiai Haji Jazuli langsung memerintahkan seluruh santrinya untuk mencari Gusmi. Sesampainya di sungai, mereka menemui Gusmi sedang duduk di tepi sungai dengan kondisi yang kering. Tidak tampak sedikit pun bahwa dia telah tenggelam. Hal ini membuat para santri keheranan dan bertanya, "Anda dari mana saja?" Lalu Gusmi menjawab, "Saya tadi dibawa oleh Nabi Khidir." Sejak saat itu, karomah dari Gusmi semakin diyakini oleh banyak orang. Selain dikenal sebagai seorang ulama besar, Gusmi juga populer sebagai kiai yang nyeleneh. Beliau lebih menyukai dakwah di kerumunan orang yang melakukan maksiat dibandingkan dengan menjadi kiai yang tinggal di kawasan pesantren. Hampir tiap malam beliau menyusuri jalan-jalan di Jawa Timur, keluar masuk klub malam. Bahkan ia berbaur dengan tukang becak atau pedagang kopi di pinggir jalan hanya untuk memberikan nasihat agama. Ajaran beliau yang terkenal adalah suluk jalan terabas atau pemikiran jalan pintas. Hal nyeleneh lainnya yang terkenal dari seorang Gusmi adalah cara berpakaian beliau yang berbeda dengan lazimnya kiai pada saat itu. Beliau selalu mengenakan celana jeans, kaos oblong, dan kacamata hitam saat melakukan syiar dari jalan ke jalan. Konon kacamata hitam yang dikenakan oleh Gusmi digunakan untuk menutupi air matanya yang selalu keluar saat beliau melihat orang yang jauh dari ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa Gusmi adalah seorang tokoh agama yang berhati lembut. Itu juga yang menyebabkan ia banyak dikagumi dan dihormati oleh masyarakat. Meskipun melakukan syiar agama dengan cara yang nyeleneh, tidak lantas mengurangi penghormatan masyarakat kepada beliau dikarenakan keilmuan dan kemuliaan sikap beliau kepada sesama manusia. Selain sukses dengan dakwah anti-mainstreamnya, Gusmi juga berhasil berdakwah melalui majelis dzikir. Gusmi mendirikan majelis dzikir bernama Jam'iyah Dzikrul Ghafilin atau yang terkenal dengan sebutan Jantiko Mantap. Jantiko diambil dari bahasa Jawa yang artinya anti kolir atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai jamaah anti putus asa dan melakukan maksiat. Meskipun dari segi ekonomi dan pikiran atau keilmuan lemah atau kurang. Sedangkan Dzikrul Ghafilin sendiri memiliki arti mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir. Akan tetapi majelis zikir yang Gusmi dirikan mendapatkan banyak pertentangan dari tokoh-tokoh kiai besar Jawa pada saat itu, sehingga ia harus melakukan pendekatan lebih kepada simpul-simpul kiai NU untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari Dzikrul Ghafilin yang didirikannya. Ia meyakinkan kepada para kiai bahwa tujuan berdirinya majelis zikir ini adalah untuk mengingatkan masyarakat bahwa tujuan utama dari kehidupan adalah kematian. Oleh karenanya, beliau mengajak para jamaah untuk mempersiapkan kebahagiaan akhirat melalui majelis dzikir Ghafilin dan Jantiko Mantap. Meskipun pada akhirnya tidak semua kiai dapat menerima majelis yang didirikannya, Gusmi berhasil menggandeng beberapa kiai besar untuk ikut menyelenggarakan Dzikrul Ghafilin di tempat atau sekitar pesantren mereka. Menurut Gusmi, hal ini cukup sebagai perwalian syiar Islam di kawasan tersebut.
Selain memiliki kontroversi saat mendirikan Majelis Dzikril Qofilin, Gusmi juga sering mendapatkan kritik dari Kiai NU lainnya karena gaya syiar beliau yang dianggap berbeda. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq yang secara lantang menyebutkan bahwa gaya syiar Gusmi tidak sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi pada saat itu Gusmi memilih untuk diam dan tidak memberikan komentar apapun atas pernyataan Kiai Haji Ahmad Siddiq tersebut. Dia tetap fokus dengan cara syiarnya sendiri meskipun menyadari hal itu banyak tidak disukai oleh para Nahdliyah. Gusmi wafat pada tanggal 5 Juni 1993, bertepatan dengan bulan Dzulhijjah dalam kalender Hijriah. Gusmi mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Mulia Surabaya. Beliau meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak. Saat kabar kematian beliau tersebar, semua orang langsung berdatangan menuju kediaman beliau untuk ikut menyolatkan dan menguburkannya. Terlepas dari kontroversialnya, ketika Gusmi wafat, banyak ulama mengakui kegigihan beliau dalam melakukan syiar Islam. Wallahu a'lam bishawab.